Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninin Ponika, NIM 1814110196 kelas EKIS E. Nah, di sini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Pasar Modal Syariah, di mana dalam kuis tersebut terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan mengenai regulator dan pengelolaan pasar modal. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai perbedaan antara pasar sekunder dengan pasar perdana. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai akad pemberian kuasa atau wakalah. Nah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai regulator dan pengelolaan pasar modal. Telah kita ketahui bersama bahwasanya regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pasar modal di suatu negara. Sedangkan pengelola pasar modal merupakan pihak yang bertugas atau yang bertanggung jawab mengelola pasar. Di Indonesia sendiri, regulator pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita dengar dengan sebutan OJK. Sedangkan pengelola pasar modal terdiri dari 3 institusi yang biasa disebut dengan SRO atau Self-Regulatory Organization, yaitu perusahaan atau institusi yang mempunyai hak untuk mengatur kegiatannya sendiri dan mengeluarkan regulasi. Nah, 3 institusi SRO yaitu meliputi yang pertama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, BEI ini sebagai tempat terjadinya atau penyelenggara transaksi efek. Kemudian yang kedua yaitu Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. KPI ini sebagai tempat dilakukannya clearing transaksi efek. Kemudian yang ketiga yaitu Custodian Central Efek Indonesia, yaitu KSEI. KSEI ini sebagai tempat penyimpanan efek dan pemindah bukuan hasil transaksi efek. Nah, fungsi utama dari regulator dan pengelola pasar adalah menjaga agar semua kegiatan pasar modal di Indonesia berjalan dengan lancar, efektif, efisien, dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dan alat kontrol yang digunakan berupa regulasi atau peraturan tentang pasar modal dengan cangkupan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh SRO. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai perbedaan antara pasar sekunder dengan pasar perdana. Secara garis besar, transaksi di pasar modal dibagi menjadi 2 jenis. Yang tadi itu, transaksi di pasar sekunder dan transaksi di pasar perdana. Nah, pasar perdana terjadi sebelum pasar sekunder sehingga transaksinya tidak melalui bursa efek. Sedangkan pasar sekunder terjadi di bursa efek. Nah, keberadaan kedua pasar tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Pasar perdana ada karena keberadaan pasar sekunder dan sebaliknya, pasar sekunder ada karena adanya keberadaan pasar perdana. Nah, selain itu, pasar perdana merupakan mekanisme jual beli saham yang pertama kali terjadi antara investor dengan emiten. Jadi, di sini transaksi sahamnya terjadi ketika saham tersebut belum dicatat di BI atau bisa disebut Initial Public Offering atau IPO. Nah, pasar perdana ini memiliki waktu yang terbatas yaitu maksimal 5 hari kerja dengan tujuan utama untuk menentukan harga pasar terbaik yang nantinya akan dijadikan dasar penentu harga pada saat saham tersebut dicatatkan di bursa. Nah, harga yang tercipta di pasar perdana ini yang nantinya akan menjadi harga pertama yang akan ditawarkan di bursa atau disebut dengan harga pencatatan perdana dengan proses yang dilakukan di pasar ini dengan metode lelang terbatas. Nah, sedangkan di pasar sekunder merupakan mekanisme transaksi jual beli saham yang terjadi antara investor beli dengan investor jual. Nah, transaksi di pasar sekunder ini sahamnya sudah dicatatkan di BEI dan tidak ada lagi campur tangan atau melibatkan emiten. Pasar sekunder ini juga tidak memiliki batas waktu, tidak seperti pasar perdana yang memiliki batas waktu 5 hari kerja. Nah,
Pasar sekunder ini tidak terbatas waktunya selama perusahaan itu masih ada dan sahamnya masih tercatat di BI. Nah, kemudian selain yang tadi saya sebutkan perbedaannya, ada pun perbedaan lain meliputi yang pertama dari segi pembeli. Nah, untuk pasar perdana pembelinya itu investor, sedangkan untuk pasar sekunder pembelinya itu investor beli. Nah, kemudian dari segi penjual, di pasar perdana itu yang menjual yaitu emiten, sedangkan di pasar sekunder yang menjual itu investor jual. Nah, kemudian dari segi waktu transaksi, di pasar perdana transaksinya itu terbatas, yang tadi minimal 5 hari kerja. Maksimal 5 hari kerja. Kemudian di pasar sekunder itu waktunya tidak terbatas selama perusahaan itu masih ada dan sahamnya masih tercatat di BI. Nah, kemudian dari segi wakil atau perusahaan efek. Nah, pada pasar perdana diwakili oleh penjamin emisi efek, sedangkan di pasar sekunder diwakili kepada perusahaan sekuritas efek atau perantar pedagang efek. Nah, kemudian dari metode transaksinya, di pasar perdana metodenya itu menggunakan penjatahan, biasanya dengan building atau lelang, sedangkan di pasar sekunder itu dengan penawaran terus-menerus. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga mengenai pemberian kuasa atau akad wakalah. Nah, telah kita ketahui bersama bahwasanya akad wakalah itu akad pemberian kuasa dari pihak pemberi kuasa atau muwakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, seperti transaksi efek. Dalam transaksi efek ini atau transaksi saham itu antara investor jual dengan investor beli tidak pernah bertemu sebelumnya, sehingga mereka mewakili kepada perusahaan efek sebagai wakil mereka. Nah, di situ terjadi akad wakalah, di mana biasanya pihak wakil itu akan meminta atau menerima bayaran berupa ujroh atas hal yang telah dilakukan. Baik, mungkin cukup sekian jawaban yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.